Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Live Talk kami di Hipnoterapi Legal. Dalam kesempatan ini, saya mencoba berbagi keilmuan tentang hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Kenapa? Sampai dengan saat ini banyak sekali miskonsepsi atau konsep yang tidak nyambung tentang hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Jadi perlu kami sampaikan di sini, perlu saya sampaikan agar masyarakat mulai paham tentang pemahaman tentang definisi hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Agar ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa tersampaikan ke masyarakat luas, masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, karena saya lihat tidak ada yang chat, bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya lanjutkan dengan share tentang hipnosis, hipnotis, hipnoterapi. Perlu saya perkenalkan diri bagi yang belum kenal dan bagi yang sudah kenal itu menambah keakraban kita. Nama saya Susnadi, saya dari Tegal. Saya seorang hipnoterapis, saya seorang trainer, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Saya berpraktek melayani terapi berbasis hipnosis di Tegal. Kemudian saya juga melayani terapi dan menjadi mitra cabang. Mitra cabang apa? Mitra cabang Theta Medica Hipnoterapi yang berkantor di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi rekan-rekan bisa mendaftarkan diri kalau mau melakukan terapi lewat kantor pusat ataupun lewat pribadi saya, praktek mandiri saya. Saya alumni dari Theta Institute of Clinical Hypnotherapy. Sampai hari ini, alhamdulillah, saya juga sebagai instruktur resmi dari Theta Institute. Baik, waalaikumsalam, Kang Aji. Baik, saya lanjutkan setelah tahu sekilas tentang saya lanjutkan. Yang pertama, hipnosis. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar dan familiar dengan kata hipnotis. Tis. Seringkali di media sosial atau di media mainstream atau di koran dan seterusnya katakan korban hipnotis. Gitu ya. Pernah dengar ya? Ada orang menyerahkan harta bendanya setelah dihipnotis gitu. Kali ini saya akan mencoba membuka yang pertama dengan hipnosis. Hipnosis, hipnotis, hipnoterapi. Ketiga hal yang sepertinya mirip, tetapi dalam kenyataannya ini mengandung makna yang beragam atau bisa disebut berbeda. Yang pertama hipnosis. Hipnosis adalah ilmu, ilmu pemberdayaan diri, ilmu tentang pikiran,
yang di dalamnya berisi tentang teknik, banyak sekali tekniknya, di antara yang sudah saya sebut tadi di awal yaitu prediksi. Ilmu ini bisa dipelajari siapapun dengan cara belajar di tempat yang sudah qualified. Anda boleh belajar dimanapun, namun perlu diketahui jika Anda belajar di tempat yang sudah diakui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya, maka bisa dimungkinkan akan mendapatkan ilmu yang sesuai. Namun jika di tempat yang belum qualified seperti itu, saya juga nggak tahu ilmunya nanti seperti apa. Baik, lanjut lagi, kembali lagi ke ke hipnosis. Hipnosis itu ilmu yang pembelajarannya itu ada kurikulumnya, ada step by step-nya. Dan ini perlu diketahui bahwa hipnosis tidak ada kaitan sama sekali dengan ilmu hitam, ilmu gaib, atau ilmu-ilmu yang semacamnya. Ini ilmu komunikasi. Basicnya adalah komunikasi. Bagaimana cara kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Hipnosis ilmunya. Tujuannya untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan orang lain. Agar orang lain paham. Dan di hipnosis ini ada teknik-teknik tertentu. Kekuatan dari hipnosis, manfaat dari hipnosis yaitu kekuatannya di sugesti, saran. Jadi ini adalah seni komunikasi yang dengan tujuannya memberikan saran. Dan saran itu dipahami, kemudian diterima, kemudian dilaksanakan. Tentunya untuk kebaikan orang lain itu sendiri. Waalaikumsalam. Nih, sapaan Alan. Kita lanjut. Jadi ini ilmu yang secara saintifik itu sudah diteliti dan bukti saintifiknya ada jurnal-jurnal yang diterbitkan, terutama jurnal internasional. Di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak jurnal. Dan perlu diketahui benar-benar dipahami ilmu ini, hipnosis, tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu hitam, berkolaborasi, atau meminta bantuan setan, jin, dan sebagainya. Ini bisa dipelajari menggunakan kurikulum yang sudah ada. Jika berminat mempelajari ini, silakan belajar kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, hipnotis. Kalau hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu orang yang menggunakan. Analoginya begini, atau gambarannya begini. Anda pandai memainkan alat musik gitar atau piano. Untuk bisa mahir bergitar atau bermain piano, pasti Anda mempelajari ilmunya dong. Mempraktekkan. Setelah Anda mempelajari ilmu main gitar, main piano, Anda mahir, Anda ahli, Anda expert, maka Anda disebut gitaris atau pianis. Ini sama. Saya
mempelajari ilmu hipnosis step by step, teknik demi teknik, saya praktek, belajar, praktek, terus diulang-ulang. Jika saya mampu menggunakan ilmu hipnosis ini, maka saya disebut hipnotis. Sayalah hipnotis. Ilmunya hipnosis. Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang ketiga, hipnoterapi. Apa itu? Hipnoterapi suatu upaya, suatu ikhtiar untuk membantu menyembuhkan gejala-gejala gangguan psikis, psikis, psikis atau pikiran, seperti bisa cemas, trauma, fobia, emosi yang kurang terkendali. Ini adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan psikis atau pikiran. Nah, untuk membantu atau memulihkan atau menormalkan agar gejala-gejala atau hal-hal yang dialami tersebut menjadi sehat kembali, maka diterapkanlah hipnosis untuk penyembuhan. Ilmu hipnosis yang digunakan untuk penyembuhan, diterapkan untuk penyembuhan pikiran, mental health, disebut hipnoterapi. Sudah paham? Hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu orang yang expert yang melakukan ilmu ini. Hipnoterapi adalah hipnosis yang digunakan untuk penyembuhan. Jika hipnosis digunakan untuk penyembuhan, maka orang yang membantu menggunakan teknik tersebut disebut hipnoterapis. Saya hipnoterapis. Jadi lengkaplah sudah pemahaman ini, berharap menjadi hasanah baru atau masukan atau manfaat bagi kita semua masyarakat, dan berharap siapapun yang ada di sini yang sudah memahami dapat menyampaikan ke teman, saudara, ataupun siapa saja yang kita temui agar manfaat dari hipnosis ini benar-benar sesuai. Saya kilas balik lagi ke belakang, hipnosis itu ilmu. Nah, karena ilmu ini bisa digunakan di beberapa bidang. Kalau di bidang penyembuhan pikiran itu disebut hipnoterapi. Jika hipnosis terapkan di hiburan disebut hipnosis. Yang kayak gini di uya-uya atau berdian atau siapapun di televisi yang ini cetak, tidur, cetak, apa, dan seterusnya. Itu namanya hipnosis. State untuk hiburan. Jika digunakan di terapi disebut hipnosis. Jika ilmu hipnosis ini diterapkan, aplikasikan dalam penjualan para sales, maka hipnosis ini bisa diaplikasikan ke teknik penjualan disebut hypno selling. Bagi para bapak atau ibu guru yang ada di sekolah, dapat juga menerapkan hipnosis ini dalam pembelajaran disebut hypno-teaching. Dan masih banyak sekali manfaat hipnosis. Untuk itu, saya berharap yang ada di sini bisa memahami dan bisa menyampaikan ke siapapun yang butuh pemahaman ini.
dan berharap semua yang ada di sini bahagia, semua makhluk di dunia ini bahagia. Jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan boleh via chat. Namun jika sudah cukup, sebentar lagi saya akan mengakhiri harapan semua yang ada di sini, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, para master yang ada di sini, dan siapapun, salam hormat saya. Insya Allah, ketika kita mau memberikan, men-share ilmu yang kita dapatkan, sekecil apapun, insya Allah itu sangat berguna bagi kita semua, terutama untuk pribadi saya. Kemudian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya beri kesempatan 1 menit untuk siapapun yang ingin tanyakan atau menyampaikan sesuatu lewat kolom chat. Silakan. Baik, jika tidak ada, saya akhiri room ini, live ini dengan satu kalimat. Tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa dilakukan dengan syarat tahu, paham, dan mau melakukan caranya. Saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam hipnosis.